Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nur Fazrin Fujiramawati dari kelas ESI semester 5 dengan NIM 401180369. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas terkait capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal investasi jangka panjang yang diharapkan manfaatnya lebih dari 1 tahun. Dalam manajemen keuangan, capital budgeting ini atau penganggaran modal ini dikaitkan dengan investasi jangka panjang. Kapital sendiri merupakan aktiva tetap yang dipergunakan dalam produksi, sedangkan budgeting atau budget adalah suatu rencana atau proyeksi berupa perkiraan aliran kas dalam kurun waktu tertentu. Proses capital budgeting ini atau penganggaran modal ini merupakan proses menyeluruh terkait suatu proyek yang mana proses ini sangat penting dilakukan untuk melakukan investasi dengan modal yang cukup besar. Karena untuk mendapatkan keuntungan yang besar merupakan tujuan semua perusahaan atau setiap perusahaan, sehingga untuk mencapai investasi jangka panjang ini perlu dimaksimumkan terkait nilai perusahaan agar kemakmuran pemegang saham ini bisa maksimal juga. Selanjutnya terkait cash flow. Cash flow atau estimasi atau proyeksi aliran kas yang terdiri dari kas masuk dan aliran kas keluar. Aliran kas masuk ini bisa berupa penjualan maupun harga jual barang, sedangkan aliran kas keluar perusahaan ini dapat berupa biaya proyeksi atau biaya operasi. Proyeksi aliran kas dengan adanya rencana investasi ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, kas awal investasi atau cash outlay merupakan pengeluaran awal sejumlah uang kas untuk melaksanakan investasi. Yang kedua, arus kas operasional, yaitu penerimaan kas atau kegiatan operasional perusahaan yang melakukan investasi tersebut. Dan yang ketiga, arus kas masuk bersih, yaitu penerimaan kas setiap tahun setelah dikurangi biaya atas investasi yang telah dilakukan. Dan yang keempat, nilai residu atau suatu nilai sisa atau nilai suatu aktiva tetap setelah umur ekonominya berakhir dan telah didepresiasikan atau disusutkan. Secara umum, investasi jangka panjang ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, investasi penggantian aset atau penggantian aset karena telah usang atau karena adanya teknologi yang baru. Yang kedua, investasi ekspansi dapat berupa penambahan kapasitas produksi karena adanya kesempatan yang lebih baik. Yang ketiga, investasi diversifikasi produk atau penambahan produk baru. Dan yang keempat, investasi lain dapat berupa investasi peralatan dan investasi peningkatan keselamatan kerja. Komponen utama aliran kas ini terdapat 2. Yang pertama, initial cash flow, yaitu pengeluaran awal keseluruhan investasi. Pengeluaran ini mencakup pengeluaran dimulai saat timbul rencana atau gagasan baru untuk beroperasi. Dan yang kedua, operational cash flow, atau pengeluaran dan penerimaan selama operasi perusahaan. Dan selanjutnya, metode penilaian investasi. Terdapat 2 keputusan investasi, yaitu yang pertama menolak ataupun menerima usulan investasi. Untuk mengevaluasi keputusan investasi ini terdapat beberapa metode. Yang pertama, menggunakan metode Average Rate of Return atau IRR, atau disebut juga dengan Return on Investment atau ROI, adalah rasio antara laba setelah pajak terhadap investasi atau initial investment. ROI atau ARR ini menggunakan rumus laba setelah pajak dibagi initial investment dikali 100%. Laba setelah pajak ini didasarkan
dari data laporan keuangan, sedangkan initial investment adalah jumlah nilai aktiva tetap ditambah dengan jumlah modal kerja yang dikeluarkan di awal investasi. Untuk ARR, kita langsung masuk pada contohnya. Pada PT Saranajaya membangun suatu proyek yang memerlukan investasi aktiva tetap sebesar 8 miliar, dan memerlukan modal kerja sebesar 2 miliar. Aktiva tetap mempunyai umur ekonomis selama 8 tahun tanpa nilai sisa dengan depresiasi menggunakan metode garis lurus. Taksiran penjualan sebesar 15 miliar per tahun, sedangkan taksiran biaya operasional sebesar 10 miliar per tahun, dan tax rates atau besaran pajak sebesar 35%. Diminta untuk menghitung average rate of return dengan penyelesaian menghitung laba setelah pajak. Diketahui penghasilan dari operasional sebesar 15 miliar dengan biaya operasi 10 miliar dan depresiasi 1 miliar, sehingga jumlah biaya diketahui sebesar 11 miliar. Laba sebelum pajak ditemukan sebesar 4 miliar, maka pajak 35% dari laba sebelum pajak ditemukan 1,4 miliar atau 1.400.000.000, maka laba setelah pajak atau net income 2.600.000.000 rupiah, sehingga ditemukan initial investment dari aktiva tetap 8 miliar dan modal kerja 2 miliar, maka initial investment sebesar 10 miliar. Maka untuk menghitung average rate of return, yaitu laba setelah pajak atau net income dibagi initial investment dikali 100%. Untuk laba setelah pajak diketemukan 2,6 miliar dan initial investmentnya 10 miliar dikalikan 100%, maka ditemukan 26% untuk average rate of return. Untuk menentukan investasi diterima ataupun ditolak, maka dengan membandingkan antara hasil average rate of return dengan tingkat bunga bank yang relevan. Apabila hasil average rate of return lebih besar dari tingkat suku bunga bank yang relevan, maka investasi dapat dilakukan. Begitu pula sebaliknya, apabila hasil average rate of return lebih kecil dari tingkat suku bunga bank yang relevan, maka investasi dapat ditolak. Selanjutnya, dengan metode payback atau PB, yaitu suatu metode yang untuk melakukan investasi berapa lama jangka waktu hasil yang dari investasi berupa initial investment tersebut bisa diterima kembali. Metode payback ini merupakan rasio antara initial investment dengan net cash flow. Metode payback ini memiliki kelebihan yang pertama, mudah dan murah. Maksudnya dalam perhitungannya itu tidak menggunakan angka-angka yang sulit dan tidak perlu membayar konsultan untuk menghitung menggunakan payback ini. Yang kedua, parameter likuiditas, yaitu sebagai ukuran nantinya apabila pengembalian lebih cepat, maka akan meningkatkan likuiditas perusahaan, begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga, indikator tingkat risiko, apabila nanti beresiko tinggi, maka pengembalian akan lebih lama. Begitu pula sebaliknya, apabila risiko rendah, maka pengembalian akan lebih pendek. Metode payback juga memiliki kelemahan. Yang pertama, diabaikan nilai waktu uang. Maksudnya, setelah metode ini diselesaikan, tidak melihat lagi aliran kas masuk yang akan datang. Dan yang kedua, diabaikan aliran kas. Kelemahan ini disebabkan karena kelemahan pertama, sehingga aliran kas masuk tidak diperhatikan lagi setelah payback. Untuk metode payback ini menggunakan rumus initial cash flow dibagi aliran kas operasional dikali 1 tahun. Kita langsung masuk pada soal. Contoh soal dengan mengambil perhitungan average rate of return yang sebelumnya.
Maka untuk perhitungan metode payback-nya, laba setelah pajak ditemukan 2,6 miliar dengan depresiasi sebesar 1 miliar, sehingga aliran kas operasional ditemukan 3,6 miliar. Initial cash flow atau initial investment terdiri dari aktiva tetap sebesar 8 miliar dan modal kerja sebesar 2 miliar, sehingga initial cash flow ditemukan 10 miliar. Untuk menghitung periode payback, yaitu 10 miliar dibagi 3,6 miliar dikali 1 tahun, sehingga ditemukan 2,78 tahun atau sekitar 3 tahunan. Untuk menilai investasi ini diterima atau ditolak, berdasarkan hasil perhitungan payback, maka dapat dibandingkan dengan waktu yang disyaratkan oleh pemilik. Apabila hasil perhitungan payback lebih besar dari waktu yang disyaratkan, maka investasi tersebut dapat ditolak atau tidak dapat dilaksanakan. Begitu pula dengan sebaliknya. Dan metode yang ketiga yaitu metode net present value. Metode NPV ini adalah perhitungan selisih antara present value process atau nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan present value initial investment atau outlay atau nilai sekarang investment. Rumus umum untuk menggunakan NPV dapat dilihat sebagai berikut. Untuk rumusnya dapat dijabarkan juga sebagai berikut. Maka kita langsung masuk pada contohnya. Suatu usul investasi sebesar 12 miliar dapat menghasilkan tambahan arus kas neto selama 3 tahun. Tahun pertama sebesar 6 miliar, tahun kedua sebesar 6 miliar, dan tahun ketiga sebesar 6 miliar. Dengan tingkat return yang diharapkan sebesar 20%. Tentukan net present value atau NPV-nya. Langsung penyelesaian sebagai berikut. Penyelesaiannya, maka present value annuity atau nilai sekarang anuitasnya periode 3 tahun dengan tingkat bunga 20% yaitu sebesar 636 juta rupiah. Karena NPV-nya positif, maka selayaknya proyek ini bisa diterima atau bisa dilaksanakan. Dan yang keempat yaitu metode internal rate of return atau IRR adalah menghitung tingkat bunga yang menyamakan antara nilai sekarang penerimaan kas yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Atau internal rate of return atau IRR adalah tingkat diskonto yang akan menjadikan net present value atau NPV-nya sama dengan 0. Rumus IRR ini bisa menggunakan sebagai berikut. Maka kita langsung masuk kepada contohnya. Dari contoh nomor 2 pada net present value atau NPV dengan usul investasi sebesar 12 miliar dapat menghasilkan netto cash flow selama 3 tahun. Pada tahun pertama sebesar 6 miliar, tahun kedua 6 miliar, dan tahun ketiga 6 miliar. Maka besarnya internal rate of return atau IRR dapat dihitung dengan cara trial and error atau coba-coba. Dari contoh nomor 2, dengan tingkat bunga 20%, hasil net present value atau NPV positif atau kelebihan, maka perlu diturunkan hasil NPV tersebut dengan menaikkan tingkat bunga, misal 24%. Setelah dilakukan trial and error. Selanjutnya dari NPV dengan tingkat 24% tersebut, kalau nanti NPV-nya negatif atau kurang dengan tingkat bunga 24%, maka untuk menghasilkan NPV sama dengan 0 dengan cara melakukan interpolasi atau penyisipan. Kita langsung masuk pada penyelesaian. Mencari NPV dengan tingkat bunga 24% sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya. Sekarang nilai anuitas selama 3 tahun dengan periode bunga 24% ditemukan besar NPV yaitu negatif 114 juta rupiah.
maka dengan tingkat bunga 24% ini hasilnya negatif. Sedangkan pada tingkat 20% sebelumnya hasilnya positif. Untuk menentukan net present value atau NPV-nya sama dengan 0, maka melakukan metode interpolasi sebagai berikut. Maka untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga, yaitu dengan cara hasil kolom 3 yang sebelum pada tabel interpolasi dibagi dengan hasil kolom 2, kemudian dikalikan dengan hasil kolom 1. Maka IR atau IRR atau tingkat diskonto suku bunga ini sebagai berikut. Maka ditemukan sebesar 23%. Dan yang terakhir yaitu metode Profitability Index atau PI, atau disebut juga dengan Benefit Cost Ratio atau rasio perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Atau juga dapat dikatakan rasio antara present value process dengan present value outlay. Secara umum, rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Maka kita langsung masuk pada contohnya. Contoh untuk PI, perhitungan metode Profitability Index dengan mengambil contoh nomor 1 pada perhitungan metode NPV, nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dibandingkan dengan nilai sekarang investasi, maka ditemukan sebesar 1,053, maka investasi atau proyeksi dapat diterima atau dilaksanakan. Untuk menghitung diterima atau tidaknya suatu investasi ini dapat berupa PI atau Profitability Index ini nilainya lebih besar dari 1, maka proyek dapat dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, atau bila hasil dari PI ini lebih kecil dari 1, maka proyek bisa ditolak atau tidak dapat dilakukan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.